اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita semua dalam kondisi yang baik. Tentunya seluruhnya atas dasar kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita semua. Seperti biasa di Kamis pagi hari program kita Tata Quran, insyaallah kita akan membahas kembali tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim, yang saat ini kita membahas salah satu daripada matan karya ulama besar dari ulama-ulama qiraat, ya, yang diketahui oleh kita semua, yaitu matan Tuhfatul At-Tafal wal Ghilman. Pertemuan terakhir kita sudah sampai di pembahasan mad far'i, jenis mad far'i atau hukum mad far'i yang kedua, ya. Hukum mad far'i yang kedua. Hukum mad far'i yang pertama adalah berhukum wajib, yaitu wajibnya dibaca lebih daripada 2 harakat, ya. Yang jenisnya hanya ada satu saja, yaitu mad wajib muttasil, ya. Ini sudah lewat pembahasannya. Sekarang kita masuk kepada hukum yang kedua, yaitu jawaz, ya. Al-jawaz, ya. Al-jawaz maksudnya adalah jaiz, ya, dihukumi jaiz. Jadi jaiz yang dimaksud adalah boleh dibaca dengan kadar tabi'i, yaitu 2 harakat atau lebih. Bisa dibaca dengan kadar tabi'i ataupun lebih. Baik. Di dalam kitab di sini disebutkan bahwa jenis mad yang dihukumi jawaz yang pertama yang dibahas adalah tentu saja sesuai dengan urutan lafaz matan, ya, yaitu wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil, ya. Ini hukum yang kedua, yaitu jawaz atau jaiz, ya. Wajaizun maddun wa qasrun, di dalam matanya disebutkan, dan diperbolehkan untuk membaca maddun lebih dari 2 harakat, wa qasrun atau dibaca 2 harakat, infusil ketika terpisah. Apa yang terpisah? Terpisah antara huruf mad dengan huruf hamzah. Kullun bi kilmah, setiap kedua huruf tersebut berada di kata masing-masing, ya, kata terpisah. Wa hadzal munfasil, maka mad semacam ini disebut dengan mad al-munfasil. Nah, mad jaiz munfasil sudah dibahas di pertemuan yang lalu, ya, baik itu dari sisi penamaan, definisi, tempo bacaan, ya, latihan-latihannya, kemudian ada juga catatan-catatan, ya, seperti haula, ya ayyuha, ha antum. Ini masuk dalam kategori mad jaiz, ya.
Masuk dalam kategori mad jaiz. Nah, baik, ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Baik. Kemudian yang dibahas di dalam kitab juga adalah jenis mad yang berhukum jawaz. Yang kedua adalah mad silah kubra. Mad silah kubra. Ya. Disebut dengan mad silah kubra. Atau mad silah tawilah. Namun meskipun mad silah kubra, mad silah tawilah ini tidak ada dibahas di dalam matan. Ya. Tidak ada dibahas di dalam matan, tidak disebutkan mad silah sughra ataupun mad silah kubra. Ya. Tapi secara tersirat, ya, secara tersirat dia dihukumi dengan mad jaiz. Kenapa demikian? Ya, di dalam matan tidak ada disebutkan mad silah kubra, ya. Tapi ya, dia tersirat sekali lagi secara pembahasannya dalam mad jaiz ini, mad yang berhukum jawaz ini. Alasannya dikarenakan ya, mad silah kubra atau mad silah tawilah ini memiliki karakteristik yang sama dengan mad munfasil. Karakternya sama, jenisnya sama, ya, yaitu apa? Bertemunya antara huruf mad dengan huruf hamzah dalam dua kata yang berbeda. Ya, dalam dua kata yang berbeda atau dalam dua kata yang terpisah. Emang seperti apa? Yang mana mad silah kubra ini? Mad silah kubra, maka secara definisi, ya, secara definisi mad silah kubra ini adalah huruf mad, ya, yang terjadi pada hak dhamir. Hak dhamir mudzakkar mufrad. Apa itu? Hak dhamir mudzakkar mufrad yang kalau di bahasa Arab huwa, ya, atau kata ganti orang ketiga untuk seorang laki-laki, ya. Nah, ini namanya hak dhamir mudzakkar mufrad, ya. Kan biasa kita kalau lihat di hu, lahu, ya, atau minhu, ya tidak. Ini hak dhamir namanya, berada di akhir kata. Walahu indahu. Nah, ini hu ini adalah hak dhamir, ya, maksudnya hak itu. Baik. Atau yang menyerupai. Ada juga hak dhamir, ya, atau hak semacam itu tapi bukan dhamir, ya, bukan hak dhamir. Tapi ya, isim isyarah terkadang bentuknya seperti hadhihi. Ya. Hadhihi ini juga masuk kepada hukum, ya, mad silah. Dan setiap kata-kata ini kemarin kalau ingat, saya masih cukup ingat, dibahas di masjid juga, ya, kalau antum masih ingat. Yang hak dhamir atau mad silah sughra-nya kita bahas di sini, ya. Jadi ada ketentuan kapan hak dhamir itu disebut sebagai atau masuk dalam kategori mad silah. Ya. Masih ingat ketentuannya? Coba siapa yang ingat, kasih hadiah. Ada yang ingat ketentuan hak mad silah? Mad silah itu apa? Tidak semua hak dhamir bisa jadi mad silah. Ada yang tahu? Coba cung. Kasih hadiah. Tapi belum bawa hadiah. Nanti insya Allah menyusul. Siapa yang tahu? Sultan. Ngacung. Yang berani aja yang ngacung. Aduh, lama. Ayo ngacung. Ketentuannya adalah hak dhamir yang tidak didahului oleh huruf yang bertanda sukun. Ya. Hak dhamir yang tidak didahului oleh
huruf yang bertanda sukun. Seperti fihi, ini tidak ada madnya. Minhu, tidak ada madnya. Paham? Ya. Ini kalau tidak ada huruf bertanda sukun sebelumnya, maka dia ya atau setelahnya ya, sebelumnya atau setelahnya. Kalau tidak ada huruf bertanda sukun sebelumnya atau setelahnya, maka dia pasti bermad ya. Pasti akan ditambahi huruf mad. Nah, namanya mad tersebut disebut mad silah. Kenapa disebut mad silah? Ya, karena hak dhamir tersebut disambung dengan huruf mad ya. Disambung dengan huruf mad tersebut ya. Baik. Ini juga diantara sebab penamaan ya. Sebab penamaan hak dhamir seperti ini disebut dengan mad silah kubra ya. Silah itu artinya bersambung. Wasilah. Ya. Bersambung. Maka dikatakan sebagai mad silah ya, dikarenakan hak dhamir ini disambung dengan huruf mad. Ada mad tambahan ya, yang aslinya tidak ada sebetulnya. Tapi ya ditambahkan dengan mad silah dengan huruf mad sehingga disebutlah sebagai mad silah. Taib. Kubra disebut dengan kubra. Kenapa? Karena mad tersebut bisa dibaca sampai lebih dari 2 harakat, 4 sampai 5 harakat. Boleh ya. Bisa dibaca 2 ya, bisa juga dibaca 4 atau 5 harakat, lebih daripada kadar mad tabi'i. Ada mad silah sughra ya, kalau masih ingat. Kalau mad silah sughra dia kadarnya hanya 2 harakat saja. Baik. Adapun tempo bacaan ya, tempo bacaan atau kadar madnya sama seperti mad jaiz persis ya. Persis seperti mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil persis. Tempo bacaannya adalah boleh dibaca 4 atau 5 harakat pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Ya. Dan hal tersebut, nah ini jadi catatan juga. Hal tersebut terjadi jika kondisinya wasal. Mad silah ini hanya terjadi pada kondisi wasal. Adapun ketika waqaf, apa yang terjadi dengan mad silah tersebut? Haknya menjadi sukun ya. Seperti indahu, ini kalau disambung dia menjadi mad silah. Misalnya ma indahu ilmun, misalnya indahu dibaca panjang, indahu dibaca panjang ya. Atau man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, dibaca 'indahu illa bi'idznih. Kalau waqaf jadi bagaimana? Man dzalladzi yashfa'u 'indah, mati. Haknya disukunkan sehingga tidak ada lagi mad ya. Maka ketentuannya, salah satu ketentuannya adalah kadarnya dibaca dengan mad 4 sampai 5 harakat dari jalur Syatibiyah, tapi hanya dalam kondisi wasal ya. Adapun dalam kondisi waqaf maka dia jadi sukun, haknya dibaca dengan sukun ya. Baik. Ketentuan yang kedua, boleh dibaca 2 harakat pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Thayyibatun Nasyar ya. Dari jalur Thayyibatun Nasyar maka diperbolehkan ya, ada yang memperbolehkan dibaca 2 harakat saja. Namun lagi-lagi selayaknya perlu untuk memahami kaedah-kaedah yang ada pada jalur tersebut ya, sebagaimana pembahasan mad yang lalu-lalu. Nah, itulah ya kaedah atau definisi beserta sebab-sebab penamaan daripada mad silah kubra. Adapun contohnya ya, contohnya seperti tadi yang disebutkan diantaranya adalah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. 'Indahu illa bi'idznih. Ini contoh mad
silah, ya, mad silah kubra. Atau wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Hadhihi imana. Hadhihi, hi-nya ini dia bukan dhamir sebetulnya, tapi isim isyarah, ya. Isim isyarah, ya, tapi sesuai dengan karakter mad silah kubra sehingga dikategorikan sebagai mad silah kubra. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya di dalam Al-Qur'an terkait dengan mad silah kubra ini, ya. Baik, pembahasan kali ini kita cukupkan mungkin, ya, teori hanya sebatas membahas tentang mad silah kubra. Sekali lagi saya coba simpulkan, ya, bahwa mad silah kubra ini adalah salah satu jenis mad yang berhukum jaiz, yang berhukum jawaz, ya, sama persis kaedah dan tata caranya seperti mad jaiz munfasil pembahasan yang lalu, persis sama, ya. Adapun disebut dengan mad silah kubra, ya, dikarenakan mad silah ini adalah huruf mad tambahan yang digabungkan, yang disambungkan dengan ha dhamir seperti yang tadi disebutkan. Disebut kubra dikarenakan panjangnya diperbolehkan lebih daripada kadar mad tabi'i, ya, maka disebut kubra atau tawilah, silah kubra atau silah tawilah, ya. Baik, tempo bacaannya boleh dibaca 4 atau 5 harakat dari jalur Syatibiyah, tapi boleh juga dibaca 2 harakat dari jalur riwayat Hafs an Asim dari jalur Thayyibatun Nashr, namun perlu untuk melihat kaedah-kaedah yang perlu diketahui sebelum mempraktekannya. Contohnya tadi kita sudah sebutkan beberapa. Baik, demikian mungkin materi yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita insyaallah akan coba masuk kepada sesi tilawah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan tilawah sudah sampai di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ayat ke-35 sekarang. Kita baca dari ayat 35 sampai dengan 42. Baik. Seperti biasa, silahkan disimak dengan baik, ya. Seringkali ada poin-poin yang diingatkan untuk diperhatikan, sekaligus nanti bisa silahkan diikuti dengan semaksimal mungkin. Kemudian barulah kita akan coba simak bacaan para hadirin yang ada di sini. Sekali lagi silahkan diikuti dan maksimalkan secara prakteknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Perhatikan dari huruf qalqalah, naj'alul muslimina kal mujrimin. Nah, kemudian yang kedua perlu diperhatikan juga huruf sin pada muslimin, ya. Diperhatikan sinnya jangan sampai ke shad, ya. Kalau bisa mu, ya, ketika mengucapkan mu, ya, ditarik aja bibirnya biar supaya tidak di depan muslimin, ya. Nah, sekali lagi,
Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Ma lakum kaifa Coba perhatikan kafnya dijelaskan harakat fathahnya. Ka ya. Kaifa, jangan kei. Ya, ini sering ya. Kei. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Coba perhatikan ikhfa yang ada dan juga huruf sin. Ikhfa yang pertama. Kitabun fi. Kitabun fi. Jangan dibiarkan di depan bunf. Enggak. Bunf sudah siap untuk ikhfanya, dikembalikan, jangan di depan dalam posisi dhammah. Ketika ikhfa bibirnya jangan di posisi dhammah. Paham enggak? Jangan di depan. Kita bum fihi, biar supaya tidak jadi tebal ya. Kadang cenderung menjadi tebal kalau bibirnya di depan atau monyong. Nah, malakum am lakum kitabun fihi tadrusun. Perhatikan juga huruf sin, tadrusun ya, jangan jadi shad. Jangan ditebalkan. Tadrusun sun. Bedakan su dengan su tidak. Sun. Nah. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Coba perhatikan, selesaikan dulu kum mimnya, baru ke fa. Jangan jadi ikhfa. Kum fihi ya. Mimnya selesaikan dulu, rapat betul. Inna lakum fihi, kum fihi. Jangan kum fihi. Ya. Ini juga diingatkan ya oleh para ulama. Ya, dalam matan juga ada. Jadi jangan sampai seperti ikhfa. Kum fihi. Kum, selesaikan dulu mimnya. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Baik, menyempurnakan huruf mim sukunnya bukan berarti kemudian terjeda. Ya. Inna lakum fihi. Enggak. Kum fihi. Bisa? Lanjut ya, jangan dijeda. Inna lakum fihi lama takhayyarun.
أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Perhatikan huruf qafnya. Yaumil qiyamah. Ya. Kemudian lama tahkumun. Nah, ini coba antum ya perhatikan dari sisi tilawahnya, kemudian perhatikan juga ketika membaca dengan hafalan, ya. Membaca dengan hafalan. Nah, ini kadang huruf-hurufnya tidak terbedakan dengan baik. Ha jadi ha, ain jadi hamzah, ya. Dan yang lainnya. Ya, maka diperhatikan dengan baik. Sekali lagi. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Coba perhatikan, yang mana yang tasydid bergunnah, yang mana yang tidak. Ayyuhum ini tidak bergunnah, ya, tidak digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Ayyuhum, ayyu. Yang digunakan yang mana? Hum bidzalika. Ya, jangan tibalik. Ya, jangan tibalik atau dua-duanya gunnah panjang, tidak. Atau dua-duanya tidak bergunnah. Ini salah juga, ya. Tapi yang ditasydid tanpa gunnah yang pertama, yang kedua bertasydid, tidak bertasydid tapi idgham digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Nah, coba perhatikan. Coba lihat tulisannya, ya. Tidak hanya sekedar bacaannya tapi lihat tulisannya. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Silakan. Enggak perlu ragu, di sini memang agak panjang. Ayyuhum bi, ya. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falya'tu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Sama, coba diperhatikan nih ikhfa dan gunnah ini coba diperhatikan ya, ini masih sering terdengar baca ditabrak-tabrak ya, gunnahnya ditabrak-tabrak. In kuntum, in kanu, tidak ya. Ditahan ya, dijaga kadar gunnahnya. Am lahum syuraka'u falya'tu bi syurakaihim in kanu shadiqin.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Perlahan ya. Coba perhatikan sin, shin, ya, to dan lain-lain. Yauma yang pertama adalah yaum, ya, huruf ya coba disempurnakan harakat fathahnya. Yauma, jangan yo, yaum, ya. Yauma yuk, kafnya keluarkan, yuk. Syafu'an sa, sin. Yud'auna ila sujudi fala lihat yastati huruf to ya dibaca dengan sempurna. Nah, sekali lagi yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Baik, cukup sampai 42. Kita baca sekali lagi untuk pemantapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maksimalkan tilawahnya, maksimalkan ya seperti tadi yang diterangkan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون Kitabun fi, bun fi, jangan dibiarkan di depan, bung, enggak, bun fihi. Nah. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Am lakum balighatun. Panjang jadi pada cepat bacanya ya. La bas. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falyat
يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون طيب. Demikian kurang lebih praktek tilawah dari potongan surat Al-Qalam. Berikutnya kita akan coba dengarkan bacaan dari para hadirin sekalian. Nah. Ya, silakan Kakak Sudais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. Coba ro-nya lebih cantik lagi. Tebalkan lagi. Tadru. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. Tasydidnya dijelaskan lagi. Takhayya. إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Diulang ayat terakhir, kafnya keluarkan. Yukshafu. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طيب لا بأس. Ahsanta. Ya, silakan berikutnya Kakak Ridho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Afwan, lebih perlahan lagi ya temponya. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Ulangi ayat terakhir. To-nya dijelaskan, shin, sin-nya dijelaskan.
يوم يق يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Ya, qafnya dijelaskan lagi, to-nya belum maksimal. Sekali lagi ayat terakhir. يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. La bas. Nah, silahkan berikutnya Abiu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Baik, la bas. Terakhir. Silahkan Faris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Baik, la bas. Ya, demikian kurang lebih tilawah dari para hadirin yang ada di Masjid Umar Ibn Khattab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Nabiyil Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik para hadirin juga para santri Mahatafizul Quran Tarbiyah Sunnah rahimakumullahu jami'an. Ada poin yang coba kita ingin tekankan ya. Ini sering disampaikan, ini juga sering diingatkan, tapi akan terus diulang untuk disampaikan. Tadi sudah disinggung juga sedikit ya, terkait dengan bertilawah dengan maksimal ya. Bertilawah dengan maksimal. Artinya maksimal maksudnya adalah
berusaha untuk memaksimalkan kaedah-kaedah yang sudah diketahui, ya. Maksimalkan kaedah-kaedah yang sudah diketahui. Kita sudah belajar ikhfa, kita sudah belajar idgham, kita sudah belajar mad. Nah, kita sudah belajar sifatul huruf, kita sudah belajar tebal dan tipis. Coba maksimalkan. Maksimalkan juga sebetulnya adalah buah dari keseriusan. Nah, ini akan terlihat ya. Secara tidak langsung yang serius, yang sungguh-sungguh dalam bertilawah itu akan terlihat. Khususnya para santri ya, akan betul-betul terlihat. Seiring berjalannya waktu 2, 3, 4 bulan atau 1 semester, dari sisi tilawahnya dia akan terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Tentu saja ke arah yang lebih baik. Kenapa demikian? Kenapa? Kita ngaji, subhanallah, para santri itu ngaji 4 sampai 5 jam per hari rata-rata. Nah, kecuali hari libur mungkin. Kita tahfiz per hari itu bahkan ada yang sampai 6 jam mungkin kalau dihitung-hitung. 5 jam lebih ngaji itu. Coba bayangkan kalau itu setiap hari ya, sepekan 5 hari, ya, 5 atau 6 hari sepekan. Kalau antum ngaji sehari 5 jam, kemudian berusaha untuk bertilawah dengan maksimal, kira-kira seperti apa? Setelah 2-3 bulan, 1 semester, 1 tahun, 2 tahun. Harusnya bacaannya sudah sangat baik. Faham tidak? Itu kalau apa? Serius dan sungguh-sungguh. Itu terlihat dari situ. Kesungguhan untuk memiliki kualitas bacaan yang baik terlihat dari situ. Bagaimana bisa 5 jam sehari, minimal 4 jam sehari itu ngaji kita berhalaqah. Tapi bacaan tidak berubah, berarti ada yang salah dari sisi kesungguhannya. Nah, mungkin musyrifnya juga nanti coba ditekankan lagi ya. Betul-betul berusaha untuk ditegur. Ada kesalahan dari tilawahnya meskipun lahnul khafi. Ya, kesalahan yang tidak mengubah dari sisi makna, ditegur saja. Ini salah, ini salah. Kalau perlu dikerasi ya. Keras bukan maksudnya ditenggel, dipukul, dihukum, tidak ya. Maksudnya ketat. Ya, ini salah, begini. Kalau misalnya si fulan atau si santri tidak faham juga jelaskan terlebih dahulu, enggak masalah. Ya, mengambil 2, 3, 5 menit untuk dia sendiri menjelaskan tentang sesuatu enggak masalah. Justru di situ akan lebih mengena lagi ya kepada si santri. Coba gunnahnya dipanjangkan, coba madnya lebih panjang lagi. Ini mad wajib, ini mad lazim. Wajib minimal 4 harokat sampai 5 harokat, lazim harus 6 harokat, jangan kurang dari itu dan seterusnya. Diterangkan enggak masalah. Nah, tapi jangan sampai juga si musyrif atau ustaznya sudah menerangkan ini dan itu, santrinya tidak punya kesungguhan, sama aja ya. Jadi seperti angin berlalu saja begitu ya, sudah diterangkan begini terulangi lagi. Nah, makanya butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Makanya sering kali saya sampaikan bahwa seseorang yang menginginkan untuk memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik dan benar, cuman 2 kuncinya. Sama dengan hafalan waktu itu. Apa? Serius atau sungguh-sungguh dan konsisten. Selesai. 2 ini sudah dipegang, insya Allah akan baik-baik saja. Ya, khususnya para santri di sini. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, difahami dengan baik. Kemudian kita bisa amalkan sama-sama dalam praktek sehari-harinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.